Dari bahasanya sepertinya dari Indonesia mengatakan, jika masih ada sampah dalam rumahmu sampai ke petang, berselerak, hendaklah cepat-cepat dikeluarkan sampah itu, dibuang sampah itu. Sebab itulah di antara penyebab sempit rezeki. Kecuali jika sampah itu tertutup. Mohon pencerahan Pak Ustaz, betulkah? Hadirin dan hadirat, tidak ada satu hadis sahih pun yang menyebut tentang gara-gara di rumah ada sampah hingga maghrib membuat rezeki menjadi sempit. Memanglah sampah itu mesti dibuang dan dibersihkan. Tapi mengaitkan banyak sampah yang terbiar di rumah menjadi penyebab sempit rezeki, tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong abaikan saja. Yang kedua, betulkah Pak Ustaz, bila baca doa ini niscaya semua umat Muhammad dapat keberkatan dan kebaikannya? Panjang doanya. Antara lain, Allahumma ghfir li ummati Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad. Allahumma ghfir li ummati Muhammad. Allahumma arzuq ummata Muhammad. Ya Allah, berilah rezeki pada umat Muhammad. Panjang. Niscaya umat Nabi Muhammad akan mendapat keberkatan. Hadirin dan hadirat, tidak ada salahnya kita memang disuruh agar saling doa mendoakan. Cuma jangan katakan ini datang dari Nabi. Itu saja. Secara umum Nabi Muhammad memang suruh kita agar saling doa mendoakan. Sebagaimana firman Allah. Bukan hanya untuk orang hidup, juga untuk orang yang sudah mati. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat Quran. Golongan Muhajirin dan Ansar selalu berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang beriman sebelum daripada kami. Janganlah engkau masukkan rasa hasad dan dengki kami kepada mereka. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat inilah yang dijadikan sandaran oleh para ulama, di mana kita boleh berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebab ayat tadi menyebut, ampunkanlah dosa kami dan juga dosa orang-orang yang beriman sebelum kami. Maknanya mereka telah wafat. Boleh? Yang ketiga, Pak Ustaz, ada ustaz yang mengatakan setiap hari Jumaat langit terbuka hanya sejenak saja. Terutama pada waktu maghrib. Doa ketika itu sangat makbul. Hari Jumaat. Cuma masanya sangat singkat. Short period. Just a short period. Sangat singkat. Oleh sebab itu banyak-banyak kita memohon pada Allah dengan menyebut Ya Rahman, Ya Rahim. Mintalah apa yang kita hajatkan.
Oleh sebab itu apabila azan maghrib dilaungkan, terus berdoa. Dan ustazah tersebut kata tak payah jawab azan. Karena masa mustajab itu sangat dekat. Hadirin dan hadirat, sedikit pencerahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, hadisnya sahih, pada hari Jumaat ada ketika tidak ada doa yang dipanjat bertepatan dengan timing dan ketika itu kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Betul. Cuma Nabi Muhammad tidak sebut secara spesifik bila masanya. Nabi Muhammad hanya sebut pada hari Jumaat. Ada yang mengatakan timing itu adalah ketika khatib duduk antara dua khutbah. Ada yang mengatakan setelah Jumaat. Cuma majoriti mengatakan masa mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Itu pendapat yang terbanyak. Tapi pandangan yang mengatakan timing itu adalah ketika azan maghrib, berdoalah karena masanya sangat singkat. Sehingga suara azan pun tak perlu dijawab. Minta maaf kalau yang itu Ustaz tak setuju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, hatta kita sedang baca Al-Quran, bila azan jangan terus baca, jawab azan. Sebab kata Nabi dalam hadis sahih, siapa yang menjawab suara azan kemudian diikutinya dengan selawat dan doa, dia berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Nah, sekarang kita pula dilarang menjawab azan. Tak sesuai. Inilah kalau menyampaikan ajaran itu tanpa dalil. Hanya cakap-cakap suka-suka hati. Yang kelima, bacaan sadaqallahul azim. Boleh tak kita baca setelah selesai membaca Al-Quran? Apakah Nabi ada suruh? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sadaqallahul azim maknanya sungguh benarlah Allah yang maha agung. Tapi bila ditanya Nabi ada tak suruh bila selesai baca Al-Quran, hendaklah baca Sadaqallahul azim? Tidak ada. Oleh sebab itu para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, sebab Quran yang kita baca itu memang benar belaka. Itu alasan mereka. Ada yang mengatakan sebaiknya jangan, sebab Nabi tidak suruh begitu. Okeylah, dalam masalah khilaf ini, kita berlapang dada sajalah. Tidak baca, silakan baca. Tapi jangan pula dikatakan yang tak baca Sadaqallahul Azim bila selesai, itu tidak ikut sunnah Nabi. Sebab tidak ada arahan dari Nabi. Yang terakhir, yang keenam. Pak Ustaz, bagaimana dengan cara memberi dan menjawab salam yang Nabi suruh? Dan hukumnya? Ini pertanyaan ini sejak lama sebenarnya, cuma Ustaz lupa tidak jawab. Terlepas pandang. Hadirin dan hadirat, sebenarnya Ustaz sudah sebut secara umum. Berdasarkan firman Allah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Apabila kamu diberi penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau dengan jawaban penghormatan yang sama. Bila kita lihat tafsir ayat itu, dia ada kaitannya dengan salam. Bila seseorang itu memberi salam, Assalamualaikum, itu maksudnya apabila kamu diberi penghormatan. Mengapa salam itu dikatakan penghormatan? Sebab itu doa. Supaya kita yang diberi salam selamat, sejahtera. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah beri kamu keselamatan. Itu maknanya. Dia mengandung doa. Kata Nabi, "Wahayyu bi ahsana minha." Balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Bila orang beri salam Assalamualaikum, maka kita jawablah Waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambah warahmatullah. Untuk kamu juga keselamatan dan kasih sayang Allah. Kita tambah warahmatullah. Bila orang beri salam Assalamualaikum warahmatullah, jawablah yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau jawablah dengan jawaban yang serupa. Assalamualaikum. Jawablah Waalaikumsalam. Itu yang serupa. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang beri salam dengan salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab dengan nada yang sama dan kita juga boleh jawab dengan nada yang lebih tinggi. Bila kita jawab dengan nada yang lebih tinggi, itu bermakna kita memberi salam dengan yang lebih baik. Nah, di sinilah pemahaman yang belum merata dalam masyarakat. Ustaz beri salam dengan begitu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab oleh audien. Waalaikumsalam. Padahal Ustaz dah jawab, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Dengan suara yang tinggi lagi. Dia jawab, Waalaikumsalam. Di sinilah perlu tadabbur Quran. Tafsir Quran. Banyak ilmu yang kita boleh dapat bila belajar tafsir Quran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah dengan Al-Asma'ul Husna. Kuliah duha dan kuliah zuhur. Dan kuliah malam Isya pada hari Rabu nanti. Ada 3 kuliah. Dan Khamis kita akan belajar lagi topik baru. Sebelah petang Khamis Ustaz akan berangkat keluar Kuala Lumpur. Selama 10 hari. Oleh sebab itu, Rabu Khamis nanti jangan absen. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, baik lagi diberkati, dan terimalah semua amal-amal saleh kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar tafsir. Kewajiban menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam. Banyak sungguh pengajaran yang bermanfaat yang dapat kami timba pada pagi ini. Khasnya tentang kewajiban berdakwah semampu yang kami boleh. Rupanya, ya Allah, ya Tuhan kami,
kami baru tahu bahawa sekedar beriman, menambah ilmu, lalu diamalkan untuk diri sendiri belum cukup untuk kami terhindar daripada kerugian. Kecuali kami kena tambah 2 lagi selain iman dan amal saleh, iaitu dakwah dan sabar. Baru pagi ini kami baru tahu ada 4 rukun dakwah, iaitu pendakwah, jamaah atau audience, topik iaitu kebenaran yang mesti disampaikan, dan yang ketiga uslub, iaitu cara berdakwah. Oleh sebab itu berilah kami kemampuan ya Allah untuk menjadi pendakwah dan pada masa yang sama juga menjadi audience, pendengar dakwah, dan berilah kami kekuatan ya Allah untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam yang lengkap dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah, dan berilah kami ya Allah kemahiran dalam menyampaikan dakwah, yaitu berdakwah dengan penuh hikmah, nasihat, dan lain-lain. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik. Kalau boleh lengkap keempat-empat syarat tadi, iman, amal, dakwah, dan sabar. Janganlah engkau akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.